pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop pada Sabtu pagi yang cerah hari ini. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian yang join pada siang hari ini? Boleh tulis kabar-kabarnya di kolom chat ya, sambil perkenalan diri. Juga boleh sebutkan nama, asal domisili, atau mengajar jenjang apa juga boleh di kolom chat. Nanti sambil saya cek nih yang sudah bergabung dari mana saja. Terima kasih juga ya yang sudah hadir tepat waktu. Oke, sekarang saya lanjut dulu. Nah, teman-teman, ini mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya, ada juga yang mungkin belum gitu ya. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Diana Valita, biasa disapa Lita, yang akan membersamai kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan bareng-bareng belajar bersama dengan Bu Safitri. Tapi sebelum mempresent Bu Safitri, gitu ya, kita perkenalan dulu tentang pengajar belajar. Nah, pengajar belajar sendiri adalah sebuah komunitas yang dimana terdiri dari berbagai jenjang pengajar dan juga calon guru. Lalu pengajar belajar sendiri sudah berdiri dari tahun 2020 yang sudah mengumpulkan 16.000 anggota komunitas tersebar di 32 provinsi dan sudah mengadakan 245 lebih jam workshop bersama. Nah, core programnya sendiri ada 3, yaitu pengajar belajar bersama seperti yang hari ini kita lakukan, workshop untuk memperkenalkan berbagai macam praktik baik mengajar, lalu ada platform bernama Kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses secara gratis untuk media-media ajar di platform tersebut. Dan yang terakhir ada TPB atau teman pengajar belajar, yaitu keanggotaan eksklusif bagi para pendidik. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dan juga rekaman dan materinya yang bisa Bapak Ibu akses di Google Drive dan juga di YouTube. Jadi nanti linknya akan kami bagikan di WA Group untuk materi dan juga rekaman belajarnya. Seperti itu. Sebelum kita mulai, ada 5 kesepakatan yang sama-sama harus kita kerjakan bersama gitu. Yang pertama, saya mohon izin untuk rekaman. Workshop ini akan direkam dan dibagikan di akhir setelah diedit dan diupload di YouTube. Lalu yang kedua, silakan diposisikan dalam kondisi mute supaya Bapak Ibu kalau nanti saat mendengarkan penjelasan dari speakernya bisa lebih jelas gitu. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu ingin berinteraksi bisa menggunakan chat box. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya juga, drop pertanyaan dulu di kolom chat box. Nanti kalau misalnya speakernya melihat bisa langsung merespon. Lalu kalau Bapak Ibu ingin bertanya di sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Kalau dipersilakan baru bisa berbicara. Dan diharapkan Bapak Ibu bisa menggunakan laptop karena hari ini kita juga ada coba websitenya dari Bebras yang bisa Bapak Ibu akses. Nah, nanti disarankan pakai laptop supaya bisa aksesnya lebih lancar ya. Itu 5 kesepakatan yang harapannya bisa kita taati bersama. Oke, hari ini kita bareng-bareng akan belajar tentang pelatihan pandai pengajar era digital computational thinking bersama Biro Brebas UPJ yang akan dibawakan oleh Ibu Safitri Jaya Eskom. Jadi beliau adalah salah satu dosen di program studi informatika di Universitas Pembangunan Jaya. Selain jadi dosen, beliau juga aktif melakukan riset bidang informatika. Terus beliau juga termasuk salah satu bagian Bebras ya yang membantu untuk menyebarkan Siti kepada pengajar-pengajar di seluruh Indonesia. Dan ini kali keduanya ya Bu Safitri bareng sama kami pengajar belajar untuk berbagi bareng-bareng sama guru-guru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya Bu Safitrinya sudah siap. Gimana Bu? Sudah siap untuk Ya, hari sudah ini? siap. Insya Allah Oke, sudah kalau siap. gitu silahkan untuk dimulai sesi pada Ya, pagi hari ini. terima kasih Mbak Lita untuk openingnya. Salam kenal rekan-rekan semua. Ini tadi ada yang menyapa ketemu sama Ibu Fitri lagi gitu ya. Jangan bosan-bosan ya Bu Liska ya. Kita ketemu lagi. Dan saya tadi melihat sepertinya ada mahasiswa saya, Juma. Halo Juma. Wah, ini terpisah pulau kita saat ini ya. Halo Eh, juga. Halo Juma, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bunda. Sehat ya.
Oke, iya ini selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya sudah berkenan bergabung dalam pelatihan pada hari ini. Dan pelatihan pada hari ini sifatnya adalah sharing saja teman-teman. Saya menyapa dengan teman-teman supaya kita rasanya seumuran gitu ya. Tidak ada yang di atas, tidak ada di bawah gitu ya. Dan tadi perkenalan singkat sudah disampaikan juga oleh Mbak Lita, siapa saya. Saat ini memang aktif sebagai salah satu pengajar di kampus swasta di wilayah Tangerang Selatan. Mungkin ada yang belum kenal di Tangerang Selatan, yaitu di Universitas Pembangunan Jaya, khususnya di program studi informatika. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbagi wawasan kepada teman-teman semua terkait dengan Siti. Nah, sebelum saya mungkin share screen materi yang akan dibawakan pada hari ini, kira-kira ada yang sudah familiar belum dengan CT atau computational thinking? Boleh mungkin memberikan responnya? Apa itu CT? Apakah sudah pernah dengar CT atau apakah sudah mengimplementasikan CT di dalam pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Oh, oke. Ada yang sedikit kenal gitu ya. Sedikitnya sedikit apa ini? Ada yang baru dengar. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah pernah mendengar istilah computational thinking? Itu adalah salah satu kompetensi di abad 21 yang memang harus dimiliki oleh anak didik ya. Baik, saya akan share screen materi yang akan saya share pada hari ini. Apakah materi sudah bisa dilihat oleh rekan-rekan semua? Sudah, Bu. Oke. Oke. Nah, computational thinking ini merupakan salah satu konsep dalam berpikir teman-teman bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu ya dengan pendekatan informatika gitu. Dan saya mewakili daripada Bebres Indonesia. Bebres Indonesia merupakan salah satu NGO yang memberikan pelatihan kepada seluruh guru di Indonesia terkait computational thinking. Dan computational thinking ini merupakan salah satu bagian informatika yang saat ini juga sudah terimplementasi di kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mengenal pembelajaran informatika yang di-delivery kepada para siswanya seperti itu ya. Dan kami dari Universitas Pembangunan Jaya merupakan salah satu biro yang ikut di dalam Bebres Indonesia yang setiap tahunnya itu memberikan pelatihan kepada guru-guru dan masyarakat pada umumnya terkait dengan SITI. Dan program kami karena juga bekerja sama dengan Google, maka diberikan programnya adalah namanya Gerakan Pandai atau Pengajar Era Digital Indonesia. Nah, saya mulai dari namanya konsep berpikir. Nah, dikatakan bahwa berpikir itu sangat penting. Namun, apakah kita paham apa sih sebenarnya berpikir? Boleh memberikan respon kalau memang berpikir itu penting, seberapa penting, dan bagaimana kita bisa melatih proses berpikir. Dan kalau kita sebagai seorang guru gitu ya, bagaimana kita bisa paham, bisa yakin bahwa siswa kita dalam menyelesaikan persoalan, latihan, masalah yang kita berikan kepada mereka itu dibangun dengan cara berpikir. Dan berpikir itu ada dua konsepnya, ada berpikir tingkat rendah, ada berpikir tingkat tinggi. Mana yang kita akan prioritaskan? Kalau di buku tematik sudah ada satu konsep soal yang mengarah ke high order thinking skill atau HOTS gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan critical thinking? Apakah HOTS itu ada kaitannya dengan kreativitas? Dan apakah ada kaitannya dengan computational thinking? Kira-kira kalau kita mau melakukan asesmen di setiap pembelajaran yang kita berikan kepada siswa, apakah itu bisa dilakukan dengan terukur, dengan efektif, dan dengan pola Siti? Nah, mungkin saya ingin meminta pendapat dulu nih dari teman-teman semua, kira-kira apa sih berpikir itu, gitu ya? Dari Bangka menyatakan bahwa berpikir adalah proses mengolah informasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Good. Ada lagi yang penting berpikir karena kita harus menggunakan logika gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan responnya. Apa itu berpikir dan kenapa itu berpikir itu adalah penting gitu ya. Bagaimana melatih berpikir? Ya,
kalau kita melihat makna dasarnya bahwa berpikir itu adalah satu aktivitas yang melatih kita bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Kenapa berpikir itu penting? Karena setiap masalah harus diselesaikan dengan baik dan benar supaya efektif gitu ya, supaya efisien, supaya solusi-solusi yang dilahirkan itu tepat guna sesuai dengan permasalahannya. Nah, di dalam konteks berpikir gitu, kita mengenal ada namanya taksonomi Bloom. Rekan-rekan, taksonomi Bloom ini ada 6 levelnya. Untuk Bapak Ibu guru mungkin sudah familiar ya dengan taksonomi Bloom, bahwa tingkat berpikir kita itu dimulai dari mengingat gitu ya. Dan biasanya pola pikir ini itu diterapkan atau dilakoni oleh anak-anak didik di level SD. Nah, biasanya mereka kalau mengerjakan soal itu dengan modal mengingat. Nah, sering kan ya kalau udah mendekati ujian itu buru-buru menghafal karena apa yang dihafal akan keluar gitu pada saat ujian. Nah, begitu soalnya dimodifikasi, katakanlah soal fisika atau soal matematika, itu sulit untuk diselesaikan, bahkan sering mengeluh. Bahkan mungkin sampai hari ini banyak yang tidak menyukai matematika gitu ya, karena pola pola belajarnya itu adalah, atau pola berpikirnya hanya sekedar mengingat rumus, menghafal rumus. Nah, itu yang membuat belajar itu menjadi tidak nyaman gitu. Nah, di level kedua adalah dia paham, dia sudah ingat, dia sudah paham, dia bisa menerapkan di level ketiga. Namun lagi-lagi kalau soal itu dimodifikasi, nah ini kan pengalaman Bapak Ibu guru di kelas ya, kalau misalkan kita memberikan contoh sederhana, semuanya bisa paham, semuanya bisa menyelesaikan. Namun kalau kita modifikasi sedikit, nah teman-teman siswanya udah mulai goyang. Nah, namun dalam pembelajaran Siti ini tidak hanya mengingat, tidak hanya paham, tidak hanya bisa menerapkan, dibutuhkan juga kemampuan untuk menganalisis soal lebih lanjut. Sehingga kalau soal-soal itu dimodifikasi, tetap dengan konsep pemahamannya, dia bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan efektif dan efisien gitu. Kemudian setiap masalah yang dia hadapi itu bisa dievaluasi dengan mudah, sehingga nanti dia bisa menciptakan solusi-solusi baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang lainnya gitu ya. Ini adalah background kita hari ini gitu. Kita ada di abad ke-21, bahwa ada begitu banyak ketidakpastian, ada begitu banyak hal yang sifatnya kompleks, hal yang begitu sifatnya ambigu, kemudian dimudahkan segala sesuatu, ada bantuan mesin, ada sekarang ChatGPT, ada BART yang kalau kita tanya apapun seolah-olah mesin tahu jawabannya gitu. Nah, namun apakah itu saja cukup? Tidak. Kita tetap membutuhkan informatika, di mana informatika itu akan melatih kita berpikir kritis, melatih kita untuk melakukan penyelesaian menggunakan algoritma. Nah, dari tadi kalau saya berbicara ada istilah algoritma, mungkin ada yang bingung apa sih algoritma. Algoritma itu kalau disederhanakan adalah urutan penyelesaian atau urutan langkah-langkah. Kita kalau mau menyelesaikan sesuatu pasti harus ada urutan langkahnya supaya solusi yang dihasilkan itu lebih efektif dan maksimal gitu ya. Nah, artinya tidak hanya membutuhkan TIK saja saat ini, tetap membutuhkan kehadiran informatika. Oleh karena itu, memang informatika saat ini menjadi salah satu mata kuliah inti di pembelajaran mulai dari level SMP, SMA, dan nanti pengayaannya di level pendidikan tinggi. Mas Nadiem selaku Menteri Kemdikbud-Dikti juga sudah mengusung konsep Siti ini untuk diimplementasikan di kurikulum, dan memang sudah terwujud saat ini ya. Kurikulum Merdeka sudah ada muatan informatika di mana di dalamnya ada Siti. Namun tidak hanya cukup Siti, karena kalau Siti saja yang dikembangkan katanya tidak ada empati dari si pengguna. Kita kan bukan robot ya. Makanya di sini dipesankan oleh Mas Menteri harus ada 2 kompetensi tambahan yang sifatnya saling
berkaitan. Yang pertama adalah computational thinking, bagaimana seluruh lulusan kita, anak-anak didik kita itu mampu menyelesaikan setiap masalahnya dengan konsep berpikir city dan algoritma gitu. Dan yang satu lagi adalah compassion, bagaimana caranya kita punya empati di balik mesin-mesin yang nanti akan dihasilkan dalam bentuk solusi. Nah, jadi memang di abad ke-21, City merupakan skill utama. Jadi skill dasar, skill utama yang memang harus dimiliki karena banyaknya problem yang dihadapi oleh anak-anak didik itu seharusnya mereka mampu untuk menyelesaikannya. Selain dengan karakter pelajar Pancasila ya yang memang saat ini ada di kurikulum Merdeka. Nah, dengan adanya City, semua masalah itu dapat diselesaikan dengan efektif, efisien, dan optimal. Ada 4 metode, ada 4 langkah untuk kita bisa menyelesaikan problem itu menggunakan City. Bahwa ketika kita bertemu dengan sebuah masalah, kita harus bisa mendekomposisikan. Artinya kita bisa menguraikan masalah itu menjadi hal-hal yang lebih sederhana untuk dipahami. Yang kedua adalah kita melakukan pola abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah kita menarik semua data dan informasi dari masalah yang kita ingin selesaikan. Data dan informasi akan diolah sehingga solusi itu bisa diciptakan dengan mudah. Yang ketiga adalah algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah. Jadi untuk menghasilkan sebuah solusi yang efektif, langkah demi langkah itu akan mempengaruhi solusi tadi, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita dalam menyelesaikan masalah tentu ada kemiripan pola. Tentu ada kemiripan cara penyelesaian. Dan pola-pola itu digali lewat kemampuan literasinya kita. Jadi Siti itu bekerja dengan empat langkahnya. Kalau kita berbicara teknologi, teknologi itu adalah alat Bapak Ibu atau teman-teman semua gitu ya. Alat bagaimana caranya setiap pekerjaan, setiap aktivitas itu bisa dilakukan dengan cara efisien. Ya kalau misalkan kita ingin membuat sebuah jus, maka kita butuh blender untuk bisa menghasilkan jus yang enak gitu ya. Mungkin kalau tidak ada alat dalam bentuk blender, berarti apakah kita akan mengeruk dengan sendok saja, kemudian dihaluskan dengan cara manual, tapi kan tekstur daripada jusnya jadi tidak nikmat, sehingga teknologi ini dibutuhkan untuk mempercepat kerjanya manusia gitu. Dan City itu adalah sebuah proses berpikir di mana semua permasalahan yang kita akan hadapi itu dapat dijumpai solusinya. Dan solusi yang kita hasilkan adalah solusi yang memang efektif gitu ya. Nah, di sini saya ada sebuah soal untuk kita latih bersama. Ini adalah sebuah deret angka, Bapak Ibu, dari 1 sampai dengan 1000. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan konsepnya komputasi, gitu ya, tentu kita melakukan konsepnya kalkulasi, gitu. Kalkulasi itu kan adalah memproses input yang ada untuk menghasilkan output, gitu ya. Artinya hanya ada proses menghitung saja kalau kalkulasi. Kira-kira ada yang bisa menghitung cepat tidak? Bagaimana kita mendapatkan hasil untuk penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 1000 dengan konsep menghitung? Butuh berapa lama untuk kita bisa menemukan hasil kalkulasi dari deret angka 1 hingga 1000? Kira-kira berapa nih hasil perhitungannya? Oke, ada yang bilang butuh waktu. Ibu atau Bapak Ismi menjawab 500.500 gitu ya. Ada yang lain? Kalau menghitung berarti ya kita menggunakan pola manual ya. Menggunakan alat hitung. Ada kalkulator gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil untuk penjumlahan 1 sampai 1000. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan akhirnya tambah 1000.
Oke, Mbak Wina juga sama jawabannya dengan Mbak Isni, Mbak Cynthia juga sama. Oke, oke. Nah, artinya apa kalau dengan cara Mbak Cynthia? Pakai rumus logika gitu ya. Saya mengundang Mbak Cynthia. Mbak Cynthia boleh open mic dijelaskan bagaimana caranya Anda mendapatkan konsep 1001 dikali 500 untuk mendapatkan hasil penjumlahan dari 1 sampai 1000. Mbak Cynthia? Ya, selamat selamat siang. Saya pakai itu kan 1 sampai 1000. Jadi saya pakai 1 ditambah 1000 kan 1001. 9999 ditambah 2 1001 dan seterusnya itu akan mendapatkan 1001. Jadi ini pasangan. Lalu ini karena ada 1000 bilangan bagi 2 jadi 500. Jadi hasilnya 1001 kali 500. Oke, ya. Apa yang sudah disampaikan Mbak Cynthia itu lebih mengarah kepada komputasi. Artinya ada langkah-langkahnya. Kita memiliki urutan langkah untuk menyelesaikan problem ini. Benar ya, Mbak Cynthia? Kalau dengan cara kalkulasi, kan kita hanya menghitung biasa ya. 1 tambah 2 tambah 3 terus gitu sampai jempol kita bengkak mungkin untuk mengetikkan 1000 gitu kan ya. Tapi butuh komputasi gitu, butuh algoritma. Maka algoritmanya seperti yang Mbak Cynthia tadi sampaikan bahwa kita punya 1000 deret angka. Maka logika pertama adalah 1000 deret angka itu kita jumlahkan dengan 1. Artinya angka pada deret pertama dijumlahkan dengan angka pada deret yang terakhir. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan 1 tambah 2, kemudian 2 tambah 3, 3 tambah 4, ada 2 angka yang berpasangan. Sehingga polanya adalah dari 1000 angka yang kita miliki, karena dia memiliki pasangan, setiap angka memiliki pasangan gitu ya, maka konsep algoritmanya adalah kita bagi 2. Maka 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Dan langkah ketiganya adalah kita mengalihkan hasil penjumlahan angka pertama dengan angka terakhir dengan harga atau nilai pasangan tersebut sehingga didapatkan 1001 dikali 500 yang akhirnya mendapatkan hasil adalah 500.500. Nah, itu adalah pola komputasi. Jadi antara menghitung, antara kalkulasi dengan komputasi itu dua hal yang berbeda. Kalau menghitung dia hanya menghitung sebuah proses saja. Sebuah proses sesuai dengan inputnya. Kita diminta untuk menghitung 1000 angka, berarti dengan kalkulasi yang menghitung 1000 angka satu persatu. Tapi kalau komputasi, berarti kita mendesainnya menggunakan algoritma. Ada langkah-langkah yang kita upayakan sehingga proses kita jauh lebih efektif. Ya, kalau kita sudah menggunakan algoritma tadi, kita nggak butuh waktu yang lama ya untuk memproses hasil penjumlahan 1 sampai dengan 1000. Nah, kembali lagi tadi kepada Siti. Siti itu bukan sebuah program. Itu adalah sebuah konsep. Konsep apa? Konsep dalam berpikir tadi. Berpikir tadi kita sudah sepakati bahwa berpikir adalah sebuah aktivitas bernalar yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Maka Siti adalah sebuah konsep berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, bedanya dengan kalkulasi, Siti adalah komputasi, maka penyelesaian masalah Siti itu menggunakan algoritma. Yang kedua, bahwa Siti itu adalah konsep dasar, pemahaman dasar, bukan sebuah skill atau keterampilan. Dan Siti itu lebih dekat dengan cara berpikirnya manusia, bukan cara berpikirnya komputer. Merupakan kombinasi dari matematika dan ilmu teknik gitu ya. Dan Siti itu adalah ide, bukan artefak. Jadi Siti tidak perlu dihafal, tapi hanya perlu menggunakan 4 konsepnya untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Konsepnya tadi jangan lupa ada dekomposisi, ada abstraksi, kemudian ada algoritma dan pattern recognition. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita perlu menguraikan supaya kita bisa menyusun solusi terbaik dari masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah kita butuh data dan informasi supaya lebih akurat untuk menghasilkan sebuah solusi. Untuk menyelesaikan masalah kita perlu pola, kita perlu referensi, kita perlu bentuk, kita perlu komputasi
Untuk menyelesaikan masalah, kita butuh langkah-langkah supaya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Ada pertanyaan dari Bapak Ardian. Dari contoh latihan soal tadi, apakah semua masalah dapat diselesaikan dengan metode Siti? Jawabannya bisa. Karena sekali lagi bahwa Siti itu adalah konsep berpikir, di mana berpikir adalah aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Jadi apapun masalahnya itu bisa diselesaikan dengan metode Siti. Metode Siti ada berapa tadi? Ada 4 ya, Bapak Ibu, atau rekan-rekan semua. Jadi bahwa setiap masalah itu harus diuraikan dulu, dicari data dan informasinya, dicari pola penyelesaian yang bersesuaian, dan terakhir adalah disusun algoritmanya atau langkah-langkahnya. Nah, harapannya kalau Siti ini sudah kita bisa deliver ke siswa gitu ya, maka siswa akan lebih kritis untuk bisa memahami sebuah masalah gitu. Apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan mudah? Apakah masalah itu bisa diselesaikan oleh manusia? Kemudian langkah-langkahnya bisa diterapkan pada sebuah mesin sehingga komputer pun dapat berpikir seperti manusia untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Apakah setiap masalah itu memiliki kemiripan pola untuk penyelesaiannya? Apakah data yang kita akan olah itu akan membantu kita menyelesaikan sebuah masalah? Apakah sebuah solusi umum itu dapat bekerja lewat input yang akan diberikan kepada mesin gitu ya? Apakah setiap langkah yang kita definisikan itu dapat menyelesaikan sebuah masalah gitu ya? Apakah dengan strategi komputasi itu bisa dikembangkan lebih lanjut, dan apakah ada batas dari setiap solusi yang akan digagas dalam penyelesaian masalah. Nah, ini akan mendorong siswa kita untuk mempertanyakan hal-hal seperti ini. Nah, kalau sekarang ada istilahnya ChatGPT, itu adalah salah satu agen kita sebut atau salah satu mesin yang kalau siswa kita butuh jawaban dari setiap pertanyaannya, dia bisa bertanya kepada mesin gitu ya, dan percaya bahwa jawaban itu adalah jawaban yang baik. Nah, tugasnya kita pendidik adalah melakukan validasi dari setiap jawaban-jawaban yang ditemukan oleh siswa didik kita lewat teknologi-teknologi yang berbantukan internet, termasuk ChatGPT gitu. Nah, saya ada soal, silakan. Ini ada 3 soal. Soal ini merepresentasikan bagaimana Siti itu bisa diterapkan. Soal yang paling kiri adalah soal yang meminta kita untuk menganalisis lebih lanjut, kira-kira kalau saya mau menyelesaikan untayan bendera ini, maka saya akan melanjutkan dengan bendera pola yang mana gitu ya. Kemudian soal yang tengah di paling atas, kita juga diajak untuk menganalisis penyelesaian masalahnya. Kemudian ada soal di tengah yang di bawah juga sama seperti itu, dan soal yang kanan. Nah, kita mulai dari soal yang kiri terlebih dahulu. Kita melatih bagaimana Siti itu bisa dipahami dan bagaimana Siti itu bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Silakan rekan-rekan membaca arahan soal dan temukan solusi yang efektif untuk membantu Bebras dalam menyelesaikan pekerjaan dekorasinya. Silakan. Yang sudah menemukan jawabannya boleh raise hand atau mungkin open mic gitu ya, untuk memberikan respon dari jawaban yang diinginkan dari setiap soal. Silakan. Untuk soal yang sebelah kiri, kira-kira dipahami tidak apa ya misi yang harus diselesaikan, Bapak Ibu? Ya, selesaikan sampai dengan terpenuhi ke ini ya, satu untayan ini ya. Lantutan ini kira-kira ada 3 bendera lagi deh yang bisa kita tambahkan. Nah, kira-kira urutan benderanya itu bendera yang nomor berapa saja supaya polanya terbentuk sama seperti pola di awal.
Kalau kita butuh 3 bendera lagi untuk menyelesaikan tali dekorasi ini, kira-kira urutan bendera yang mana? Oke, sudah ada jawaban dari Ismi dan Miss Wati. Oh, ada Miss Wati, ada Ibu Liska. Oke, kalau 3 bendera lagi yang kita butuhkan, kira-kira bendera nomor berapa? Dan boleh dijelaskan bagaimana caranya Anda menemukan pola tersebut. Saya mungkin mengundang Miss Wati. Silakan Miss Wati, open mic. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya ngelihat dari yang awal apa ya, rangkaiannya yang awal nomor 3 dengan pola dari awal 3 1 1 2 2. Kemudian kembali ke 3, saya menemukan kalau itu apa rangkaiannya itu satu part itu 5 bendera. Jadi yang kedua berulang 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 gitu. Sehingga yang terakhir nomor 3 ya yang selanjutnya berarti 1 1 2 gitu. Oke, artinya ada konsep Siti yang dipakai di sini adalah pengenalan pola ya, Miss. Ya, betul. Jadi untuk menyelesaikan untayan ini perlu untuk kita memahami sebuah pola bahwa dari urutan pertama itu polanya dimulai dengan pola yang ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan pola yang pertama sebanyak 2 kali, dilanjutkan dengan pola kedua sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan lagi dengan pola ketiga 1 kali, dan terus berulang. Sehingga mudah untuk kita mengenali atau menyelesaikan problem ini berdasarkan konsep Siti pengenalan pola. Bahwa dari soal yang pertama kita dapatkan feedback bahwa oh ternyata permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan cara mengenali pola-pola yang ada pada masalah tersebut. Oke, terima kasih. Untuk yang nomor 1 sudah clear. Dilanjutkan untuk soal yang tengah nomor 2. Kira-kira warna apa yang akan mengisi di nomor 1, 2, dan 3 sehingga Bebras dapat menggunakan kembali tali pinggangnya gitu ya. Ya, sudah ada Bapak Karolus ya. Dengan nomor 1 adalah D warna merah, nomor 2 adalah A warna kuning, dan nomor 3 adalah C warna hijau. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan problem ini dengan menggunakan konsep Siti? Ibu Liska juga jawabannya sama dengan Bapak Karolus. Bagaimana dengan yang lain? Kita tunggu 1 orang lagi, boleh? Ibu Diah juga sama. Oke, saya minta Ibu Liska, silakan open mic Ibu Liska. Bagaimana caranya bisa dijumpai jawaban bahwa bulu yang akan kita pasang kembali di urutan 1, 2, dan 3 itu adalah merah, kuning, dan hijau. Boleh Ibu Liska? Ya, Bu, boleh. Terima kasih. Bisa jelas ya, Bu? Ya, ya. Ya. Menurut saya kuncinya itu ada di bulu yang warna merah, merah kuning. Jadi saya menggambarkannya kalau merah, merah kuning berarti sebelumnya itu yang nomor 3 berarti mengambil warna hijau. Setelah itu yang nomor 2 karena yang nomor 3 itu warna hijau berarti otomatis yang nomor 2 itu bulu yang warna kuning. Dan yang nomor 1 itu saya mengambil dari yang di tengah itu warna merah. Berarti jawabannya itu kalau yang nomor 1 D, nomor 2 A, 3 C. Oh, Iya, saya menyelesaikannya itu dari yang tengah, bukan dari angka 1 itu apa begitu, Ibu. Terima kasih. oke. Terima kasih Ibu Liska.
Iya, ini sepertinya jawabannya juga dijumpai bahwa untuk kita menyelesaikan soal nomor 2 dibutuhkan pemahaman pola ya. Bahwa di konsep problem ini kita harus mengenali pola supaya solusi itu bisa kita hasilkan. Bagaimana dengan soal yang di tengah, yang di bawah? Masih dengan konsep pola. Kira-kira ada berapa banyak kancing baju yang akan mengisi di setiap kotaknya? Ya, ini ceritanya ibu berang-berang ingin menyusun seluruh kancing baju dan ingin meminta putranya gitu ya untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Sehingga putranya harus membantu ibunya untuk menyusun kancing baju sesuai dengan polanya di setiap kotak. Kira-kira berapa jumlah kancing baju yang akan mengisi di setiap kotaknya? Ya, Ibu Nesa menjawab 11 untuk kotak yang kancing baju dengan pola bulat, 9 untuk yang kotak atau persegi, dan 5 untuk yang oval. Ada yang lain? Silakan. Sebelas, 9, 5. Ada yang lain? Ibu Nesa, bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini? Caranya itu dilihat bentuk polanya aja, terus yang masih belum kesusun itu dihitung, terus dijumlahkan sama yang udah tersedia di kotak. Oke, ya jadi kita mengenal Siti itu dengan cara memanfaatkan pola untuk menyelesaikan setiap problemnya ya. Oke, sekarang saya beralih ke soal yang di sebelah kanan. Nah, ini ada pola Siti yang dikenal dengan pola algoritma. Kalau pola algoritma berarti ada urutan langkah yang harus kita ikuti supaya solusi bisa diselesaikan. Kalau ada algoritmanya seperti ini, yang ada kata ulangi 2 kali, dan langkahnya adalah tanam sebuah bunga pada sisi kanan, kemudian maju 1 langkah, kemudian tanam lagi sebuah bunga pada sisi kiri, kemudian maju lagi 1 langkah, diulangi sebanyak 2 kali. Kira-kira pola dari letak bunga di atas rumput itu ditunjukkan dengan pola yang mana? Kalau saya mulai dari kiri atas itu adalah nomor 1, di sebelahnya nomor 2, lanjut putaran arah jarum jam adalah nomor 3, dan yang terakhir adalah nomor 4. Pola yang mana kira-kira yang mengikuti algoritma daripada soal tersebut? Ya, Ibu Ismi menjawab 1. Bagaimana dengan yang lain? Diana juga menjawab 1. Bagaimana dengan yang lain? Oke, Ibu Ismi boleh open mic dan memberikan penjelasan bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan persoalan ini?
Iya, baik Mbak Safitri. Kalau ini pertama-tama ini soal literasi banget ya. Jadi gimana caranya siswa atau kita sebagai guru paham sama soalnya. Ini di sini ada kata-kata bahwa beruang kecil itu langkahnya itu lebih pendek dibandingkan beruang besar. Dan sisi kanan mereka juga berkebalikan kan kalau misalnya yang kecil itu sisi kanannya adalah di sebelah atas. Terus kalau beruang besar sisi kanannya adalah di sebelah bawah. Jadi saya ngelihatnya dari kanan kiri selang-seling. Terus yang beruang besar juga jadinya bawah atas karena sisi kanan mereka berkebalikan. Itu Ya, Mbak Fitri. jadi nomor 1 ya, benar ya. Jadi memang Iya. ini literasi banget. Dan Siti itu dekat dengan literasi kemampuan untuk membaca dan juga berhitung ya. Bagaimana caranya memahamkan sebuah persoalan untuk bisa diselesaikan. Ya, dan ini adalah menggunakan konsep Siti adalah algoritma. Jadi kalau kita udah tahu cara kerjanya Siti, maka setiap masalah itu bisa diselesaikan. Saya lanjutkan lagi untuk soal berikut ini. Nah, ini adalah salah satu bagaimana caranya kita menggunakan metode abstraksi dari Siti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di sebelah kiri kita ada sebuah denah yang menggambarkan lokasi rumah dari Tom dan juga teman-temannya. Nah, satu ketika Tom ingin mengunjungi teman-temannya dan Tom ingin pada saat berkunjung dia mengeluarkan uang yang seminim mungkin. Dan dengan uang yang seminim mungkin dia juga menginginkan seluruh teman-temannya itu bisa dia kunjungi. Nah, di sini juga ada kemampuan literasinya bahwa untuk bisa mengunjungi jika melewati jalan yang sama, maka kita tidak akan membayar kembali gitu. Dan kalau kita bertemu dengan halangan atau batu, maka kita tidak bisa melewati jalan tersebut. Nah, di sini ada konsep abstraksi, teman-teman, di mana setiap rumah satu dengan rumah yang lain itu ada data. Ada data yang perlu kita pahami, di mana data itu kita akan olah menjadi sebuah hasil kalkulasinya kita. Nah, anggaplah angka 7, 9, 6 yang ada pada gambar itu adalah informasi biaya yang harus kita keluarkan setiap kali kita ingin berkunjung ke rumah teman. Nah, kalau ada pola seperti ini, maka kita diminta untuk menghitung berapa jumlah minimum yang harus kita keluarkan agar seluruh rumah teman-teman kita itu bisa dikunjungi. Nah, konsep data yang tersedia pada gambar ini merupakan konsep abstraksi, di mana abstraksi ini merupakan hal penting ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, gitu ya. Dan data ini misalkan kita ingin menghitung gitu ya jarak yang harus kita tempuh untuk berkunjung ke suatu lokasi atau menghitung waktu yang harus kita gunakan untuk mengunjungi suatu lokasi atau menghitung biaya yang harus kita keluarkan untuk mengunjungi sesuatu. Nah, ini adalah konsep abstraksi. Nah, di soal berikutnya ini adalah teori optimalisasi. Jadi setiap solusi yang kita akan hadirkan itu ada prinsip optimalisasi supaya solusi itu jadi lebih tepat guna. Nah, ini kalau diimplementasikan di dalam soal Bebras kurang lebih seperti ini, bahwa ada sekumpulan berang-berang yang ingin menggunakan fasilitas lift gitu ya. Dan lift ini ternyata terbatas. Dia hanya bisa diangkut sebanyak 2 kali bolak-balik gitu ya. Dan setiap pengangkutan itu punya kapasitas maksimum adalah 30 kg. Nah, kalau misalkan kita punya tamu dan masing-masing tamu membawa barang bawaannya seperti yang Anda lihat di gambar ini, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan proses pemindahan barang bawaan tamu ke
lantai yang bersesuaian, di mana setiap kapasitas lift itu dibatasi maksimalnya adalah 30 kg. Nah, artinya kita perlu untuk melakukan pengelompokan supaya setiap kelompok itu menghasilkan jumlah maksimal dari kapasitas lift yang akan kita gunakan untuk membawa barang atau untuk mengangkut barang. Jadi ini adalah pola-pola Siti, Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa Siti itu membantu kita dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan 4 konsepnya. Apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan pengenalan pola? Apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan abstraksi? Apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan cara dekomposisi gitu ya? Atau apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan cara algoritma? Kalau abstraksi tadi contohnya seperti ini, kemudian untuk pengenalan pola seperti ini contohnya, kemudian untuk yang algoritma untuk proses menanam bunga, dan untuk dekomposisi ini adalah untuk lift pengangkut barang. Nah, sekarang kita kembali lagi ke algoritma. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang akan kita jalankan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah kebutuhan, atau disebut juga dengan langkah-langkah instruksional. Jadi ini ada contoh bagaimana caranya kita bisa menikmati satu piring mie goreng gitu ya. Maka untuk menikmati mie goreng kan ada langkah-langkahnya. Mulai dari masak air sampai nanti kita menambahkan topping di atas mie tersebut gitu ya. Nah, level kognitif itu memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami konsep berpikir itu mengarah kepada kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih kompleks gitu. Ini kalau kita lihat di level soal, misalkan di dalam soal matematika gitu ya, kalau di level memahami gitu ya, di mana diberikan dua buah angka 50 dan 25 dengan operatornya tambah, anak-anak paham bahwa tambah itu artinya adalah menjumlahkan dari kedua buah angka atau semua input yang diberikan. Kalau soalnya seperti ini, anak-anak langsung bisa mengerjakan dengan cara kalkulasinya gitu. Nah, kalau misalkan soal itu diterapkan dalam bentuk soal cerita, nah kan biasanya seperti itu ya kalau matematika, dikasih persamaan matematikanya, kemudian diuraikan dengan soal cerita, maka modelnya seperti yang nomor 2 ini. Nomor 2 ini adalah kemampuan untuk menerapkan konsep penambahan atau penjumlahan dari dua buah angka melalui soal cerita. Jadi misalkan petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan B 25 butir, kira-kira total panen jeruk untuk seluruh hasil panennya berapa gitu ya. Kemudian kalau misalkan di langkah berikutnya adalah di langkah analisis, berarti ada pengayaan lagi kepada anak didik kita untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Analisisnya apa? Kalau misalkan Ali menggunakan kalkulator, masih dari soal yang sebelumnya ya, tapi kita naikkan lagi levelnya ke level analisis. Kalau misalkan Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 tambah 25, namun dia salah melakukan input bukan 25, namun yang dihasilkan yang diinputkan adalah 35, maka apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan sehingga penjumlahannya itu sama dengan 75. Di sini kan anak-anak lakukan analisis ya. Analisisnya apa? Bagaimana caranya hasil penjumlahan ini bisa menghasilkan hasil yang sama. Berapa? 75. Anak-anak bisa menganalisis ada kesalahan di mana. Kalau 25 diinputkannya 35, hasilnya bukan 75, hasilnya 85 bukan. Nah, artinya anak-anak harus diajak menganalisis supaya menghasilkan 75, 85-nya harus diapakan. Anak-anak akan berpikir, oh harus dikurangi dengan 10 supaya hasilnya sama dengan hasil yang seharusnya, 75.
Kalau di levelnya evaluasi, nah kalau levelnya evaluasi kita lihat ke soal yang nomor 4 gitu ya. Nah, kalau dievaluasi dikatakan masih menggunakan kalkulator untuk mendapatkan hasil penjumlahan 50 dan 25. Tapi ternyata tombol 5 itu rusak. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sama 75, kita bisa menggunakan tombol berapa saja. Nah, kalau soal yang urutan keempat ini bagaimana caranya? Proses evaluasinya Bapak Ibu. Ini level kognitif. Tadi kalau taksonomi Bloom, di level pertama adalah remembering, mengingat. Kemudian di level yang kedua adalah paham. Kita mulai dari soal konteksnya paham. Anak-anak sudah tahu penjumlahan, sehingga kalau diberikan 2 buah angka, mereka langsung bisa mengerjakannya. Kemudian kalau di levelnya applying atau penerapan, kita terapkan dia di dalam soal cerita gitu ya, sehingga konteks daripada penjumlahan itu bisa lebih dipahami lagi. Kemudian kalau di soal yang urutan nomor 3 ini levelnya analisis gitu ya. Kalau misalkan kita salah input, kan biasanya kalau proses analisis adalah kita menguraikan kembali gitu ya. Kemudian kita mencari tahu ada yang salah nggak sih dari soal ini gitu ya. Padahal yang diinginkan outputnya 75, tapi karena salah entry, sehingga outputnya tidak sama dengan output yang seharusnya diinginkan gitu. Nah, anak-anak beranalisis, berpikir bagaimana caranya menyelesaikan persoalan sehingga hasil penjumlahannya tetap 75. Nah, kalau yang nomor 4 nih, evaluasi. Kalau misalkan dia masih menggunakan kalkulator gitu ya, kemudian kita tahu tombol 5 itu rusak. Kita nggak bisa menjumlahkan. 50 ada angka 5 yang kita butuhkan. Karena 50 di entry-nya adalah angka 5 dan angka 0 gitu ya. Angka 25 juga nggak bisa kita entry. Karena angka 2-nya bisa, angka 5-nya nggak bisa di entry. Ya kan? Artinya kita butuh cara nih, kita mengevaluasi dari semua tombol 1 sampai dengan 0 atau 0 sampai 9, saya bilang 0 sampai 9 yang ada di kalkulator, angka 5-nya rusak, maka kita harus menggunakan angka berapa yang mewakili kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 75. Ya, kalau evaluasi, namanya evaluasi berarti kan ada banyak feedback yang kita bisa dapatkan. Itu adalah kemampuan berpikir. Betul, Pak Mausul, akan banyak jawaban yang akan kita hasilkan gitu. Tapi tujuan kita satu, di mana apapun angka yang akan kita jumlahkan, hasilnya harus 75. Solusi banyak boleh toh? Boleh enggak? Setiap permasalahan apakah solusinya tepat satu? Tidak. Bisa lebih dari satu solusinya. Di sini target kita adalah bahwa output yang dihasilkan dari penjumlahan angka-angka integer ini hasilnya adalah 75. Nah, maka di sini jawaban dari Ibu Liska, kita bisa input 32 tambah 43, hasilnya 75. Kita bisa input 61 tambah 36, kemudian kita kurangi 22, hasilnya 75. Kita bisa menginputkan 49 tambah 26, hasilnya 75. Gitu. Ya. Oke, memang banyak yang bisa diberikan. Artinya bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Perihal solusinya seperti apa, itu adalah kreativitas Bapak Ibu. Bukan tahu jawabannya, Bu Liska. Mungkin saya koreksi adalah tahu targetnya, tahu output yang ingin dihasilkan. Jadi kan kalau misalkan kita mau jalan-jalan, tujuan kita adalah Monas. Dan Anda ada yang mulai dari Tangerang, ada yang mulai dari Jakarta, ada yang mulai atau mungkin sama-sama dari Tangerang, tapi rute yang dipilih menuju Monas berbeda-beda, boleh nggak? Boleh. Yang penting tujuan akhirnya kita bertemu di Monas gitu.
Jadi bukan tahu jawabannya, mungkin yang lebih tepatnya adalah kita tahu target akhir apa yang ingin kita capai. Oke, nangkap ya, ini untuk yang soal untuk evaluasi. Kalau kreativitas atau setelah taksonomi Bloom level yang terakhir itu kan adalah create ya. Bagaimana caranya kita meng-create satu soal lain, tapi kita bisa menciptakan model yang baru gitu. Jadi masih dilanjutkan dengan soal evaluasi. Jadi Badu masih menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan angka 50 dan 25. Kemudian diketahui tombol 5 itu adalah rusak. Dan kemudian Badu bermaksud nih meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetap dapat menggunakan kalkulator rusak miliknya. Bukan berarti Ali itu pelit, bukan gitu ya. Tapi Ali menginformasikan kepada Badu bahwa meskipun tombol 5 rusak, kamu tetap bisa menyelesaikan hasil penjumlahan 50 dan 25. Kamu tahu 50 dan 25 itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 75. Maka apakah kita coba meng-create gitu. Apakah pendapat Ali ini benar? Atau kita menyalahkan Ali, Alinya aja yang pelit nih, nggak mau minjemin kalkulator gitu. Kira-kira pendapatnya Ali benar tidak? Benar, karena meskipun ada tombol 5 yang rusak, bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Ada pola lain, ada angka lain yang kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan angka akhirnya 5 gitu. Ada angka lain yang kalau dijumlahkan awalannya bisa menghasilkan 7 gitu. Jadi kalau 33 tambah 42 juga hasilnya adalah 75 gitu. Jadi di bagian level pemikiran paling tinggi itu kita udah bisa meng-create sesuatu atau memodifikasi sesuatu atau berinovasi sesuatu dari setiap permasalahan yang ingin kita selesaikan gitu. Nah, ini adalah level kognitif. Ini adalah taksonomi Bloom. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan kembali lagi, Bu, apakah Siti itu bisa diterapkan di semua pelajaran? Jawabannya bisa. Karena Siti itu adalah pendekatan proses berpikir. Dan proses berpikirnya kita, kalau di taksonomi Bloom, Siti itu ada di level 4, 5, dan 6. Di mana kemampuan kita dalam berpikir udah sampai ke level analisis, ke level evaluasi, dan ke level create atau modifikasi. Nah, ini adalah contoh daripada level kognitif yang kalau kita ingin implementasikan di dalam pembelajaran di kelas. Apapun Bapak Ibu, mau itu konteksnya agama, maukah itu konteksnya pendidikan dan Pancasila, kemudian konteksnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, artinya setiap soal, setiap problem yang kita berikan kepada anak didik kita, mari kita latih anak didik kita untuk berpikir secara Siti. Berpikir Siti berarti dia mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan abstraksi tadi, pendekatan pola, pendekatan algoritma, dan yang terakhir memang adalah diimplementasikan dalam bentuk pendekatan dekomposisi ya. Dan pada ujungnya kalau kita di informatika itu adalah coding memang Bapak Ibu. Karena coding itu adalah visualisasi daripada solusi yang nantinya komputer mampu membantu kita dalam melakukan aktivitas. Nah, itu udah ke arah informatika. Memang ujung-ujungnya adalah coding ya. Tapi Siti sendiri itu bukan programming, tapi adalah sebuah konsep yang memberikan kita pemahaman bahwa apapun permasalahan dapat kita selesaikan dengan pendekatan algoritma. Jadi untuk bisa menyelesaikan persoalan ini tadi kan ada langkah-langkahnya ya. Kalau di soal yang pertama langkahnya adalah menjumlahkan 2 buah angka. Untuk langkah yang kedua kita mengetahui inputnya apa, kemudian yang diinginkan itu apa. Di langkah ketiga, kita menjumlahkan dulu, kemudian kita membandingkan dengan kesalahan, kita menganalisis kesalahan input, kemudian kita menemukan pola lain untuk menghasilkan jawaban yang sama. Di soal yang nomor 4, itu kita melakukan evaluasi gitu. Jadi meskipun tidak ada tombol yang mewakili angka 5, tapi kita bisa mengevaluasi
pola mana dari angka-angka tersebut yang ada di kalkulator yang bisa kita gunakan, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 75, dan yang terakhir adalah untuk memodifikasi. Seperti itu. Oke, ini di dalam chat. Iya, jadi tahapan-tahapan kalau dalam Siti, tahapan itu hal yang utama untuk kita create, karena langkah-langkah itu akan mengajak kita kepada solusi efektif, Pak Mausul. Ya, nanti dari uraian langkah itu kan bisa bervariasi tergantung kreativitasnya kita berpikir gitu ya. Nanti uraian langkah dari antara satu pemikiran dengan pemikiran lain kan bisa kita bandingkan. Langkah mana yang paling efektif, itulah yang kita pilih sebagai solusi terbaiknya. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Ardian, konteks daripada penyelesaian persoalan agama, benar Bu, gitu ya. Nah, saya ambil contohnya begini, mohon maaf kalau mungkin kita berbeda keyakinan, saya seorang Muslim gitu ya, di dalam pembelajaran agama, di agama Islam itu ada namanya tata cara beribadah Bapak Ardian gitu. Dan tata cara beribadah itu dimulai dengan berwudu gitu ya. Kalau misalkan kami mau sholat, maka kami harus bersuci terlebih dahulu gitu. Dan untuk wudu itu tidak boleh dilakukan sembarangan karena ada urutannya gitu. Nah, untuk kita bisa menganalisis apakah anak didik kita sudah mampu mempraktekkan urutan tata cara berwudu dengan baik dan benar, maka kan kita harus melihat langsung bagaimana cara mereka untuk berwudu seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang salah, berarti kan ada proses analisis di sana bahwa seharusnya setelah membasuh muka itu tidak membasuh dahi gitu ya. Dilanjutkan dengan membasuh tangan. Nah, itu kan adalah konsep untuk kita memberikan masukan kepada anak didik kita bahwa langkah-langkah dalam berwudu itu harus diikuti dengan tertib. Sama halnya dengan sholat juga, tidak mungkin setelah takbiratul ihram langsung salam gitu kan ya, kan ada urutan-urutannya saja. Nah, itu adalah salah satu konteks pembelajaran dalam agama kami di Muslim, Pak Ardian. Ada pola yang harus dikenali oleh anak, pola berwudu bagaimana gitu ya. Kemudian untuk abstraksinya ada jumlah yang harus kita penuhi untuk menyelesaikan tertibnya. Berapa kali kita harus membasuh tangan gitu ya. Kemudian urutannya setelah membasuh tangan itu apa gitu. Sama dengan sholat. Berbicara data dan berbicara abstraksi berarti setiap sholat yang kami jalankan 5 waktu itu ada jumlah rakaatnya gitu. Kemudian ada tahiyatul akhirnya, kemudian ada takbirnya. Nah, itu semuanya itu harus dikenali dengan baik ya. Oke, untuk Bu Ismi juga boleh, misalkan dalam agama kami itu ada pembayaran zakat, maka ada hisabnya gitu ya, ada fitrahnya, menghitung kalau anggota keluarganya seperti ini, jumlahnya sekian, maka berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan gitu. Seperti itu ya, Pak Ardian. Mungkin kalau kita seandainya berbeda keyakinan, maka di keyakinan Bapak tentu ada konteks-konteks agama yang memang harus diajarkan kepada anak didik gitu ya, supaya mereka dapat melakukan persoalan di dalam hidup mereka dengan baik dan benar. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ya, Siti itu mengedepankan bagaimana caranya manusia berpikir gitu. Berpikir itu adalah menyelesaikan persoalan. Nah, bagaimana caranya mereka menyelesaikan persoalan dengan menggunakan salah satu atau mungkin keempat-empat daripada metode Siti yang tadi. Menggunakan teknik dekomposisi, menggunakan teknik abstraksi, menggunakan teknik pengenalan pola, menggunakan tekniknya algoritma. Nah, saya ini adalah Siti, dan Siti ini kalau di Bebrasnya Indonesia itu setiap tahun ada olimpiade yang mengajak serta seluruh siswa-siswa untuk ikut dalam namanya Bebras Challenge.
Bebras Challenge ini menampilkan ada beberapa soal yang harus diselesaikan oleh setiap siswa sesuai dengan jenjangnya. Dan siswa itu jenjangnya ada SD, ada SMP, ada SMA gitu ya. Dan Bebras Challenge ini juga melatih kemampuan dan potensial cara berpikirnya siswa. Kalau di level internasional kan ada namanya PISA ya, Program International Student Assessment. Jadi setiap tahun dilakukan asesmen terhadap potensi berpikir akademiknya ya, siswa-siswa di level internasional sehingga terukur Indonesia rata-rata level berpikirnya ada di skor berapa, Malaysia berapa, Amerika berapa gitu ya. Kemudian kalau di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal adanya AKM juga ya, asesmen kompetensi minimum. Artinya untuk bisa menuntaskan sebuah pembelajaran, teman-teman siswa itu harus punya kemampuan yang menggambarkan kemampuan berpikirnya mereka gitu. Dan sekarang anak-anak itu banyak ya, banyak pola-pola belajar yang diberikan oleh guru. Oke, programming bukan coding dijelaskan. Programming coding itu sebenarnya sama. Kalau Siti bukan program. Program itu divisualisasikan menggunakan bahasa coding, Pak Ardian. Ya, jadi kalau yang tadi saya katakan, Siti itu bukan programming. Tapi Siti itu adalah sebuah fundamental, sebuah konsep berpikir. Tapi kalau programming dan coding itu sebenarnya adalah sama. Ya, oke. Nah, ini nanti saya akan mengajak para guru untuk kita bisa mendampingi siswa. Saya berikan link kepada teman-teman semua untuk bisa, bentar ya. Oke, di sini nanti Bapak Ibu guru bisa mengakses ke olympia.id. Di situ ada link. Saya stop share dulu mungkin. Saya alihkan ke Olympia ya. Olympia ini adalah sebuah portal. Nanti Bapak Ibu bisa daftar di sana, ajak siswa-siswanya. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini adalah Olympia. Nanti untuk bisa masuk ke sini, Bapak Ibu bisa create akun dulu. Kemudian nanti daftarkan menggunakan email untuk proses verifikasinya. Kalau sudah masuk, nanti akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih site home saja. Kemudian nanti akan ada, nah tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa ambil yang sudah ada lengkap jawabannya adalah Bebras Challenge tahun 2016, 17, dan 18. Nanti bisa masuk ke link ini. Kemudian di sini ada soal-soal yang bisa Bapak Ibu selesaikan. Nah, saran saya Bapak Ibu latihan dulu untuk menyelesaikan soal ini. Kalau sudah paham, baru nanti mengajak siswa-siswanya untuk bisa berlatih. Jadi nanti setiap soal ini tinggal diklik saja, nanti akan ada tampilan soal yang bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu semua. Saya kasih linknya. Kita coba latihan bersama dulu. Bapak Ibu, saya share linknya di grup chat. Silahkan diklik. Kita akan berlatih untuk menyelesaikan soal-soal Bebras. Mohon beri info apakah soal tersebut bisa diakses. Apakah bisa dibuka, Bapak Ibu? Link yang saya share ini bisa.
Oke, ini ada soal. Saya ingin Bapak Ibu berlatih untuk menyelesaikan soal ini menggunakan pemahaman Siti-nya. Apakah mengenali pola, apakah dengan cara abstraksi, apakah dengan cara algoritma, atau dengan cara dekomposisi? Oh, oke. Disuruh login dulu ya. Sebentar. Kalau Atau ini kalau saya coba bisa pakai login as guest. Terus bisa enroll. kalau tidak bisa, mungkin saya share ke tim ya Oh, untuk ternyata bisa. nggak bisa, Bu. Iya, iya. Login as a guest. Oke, oke. Ini Ibu share ke tim. Nah, tim boleh bantu untuk share ke teman-teman. Saya teruskan di WhatsApp grup ya, teman-teman. Ya, boleh diteruskan di WhatsApp group. Sambil saya share screen lagi ya soalnya. Nah, apakah sudah menerima soal yang sama? Sudah saya share di WA grup ya, bisa dicek Bapak Ibu. Sudah, sudah. Oke. Silakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di file tersebut secara satu persatu. Boleh memilih soal yang dianggap soal yang mudah untuk diselesaikan, kemudian nanti sharing. Oh, untuk SD ada, untuk SD ada. Kalau mau untuk SD, bentar ya. Ada juga dari jenjang SMP kah? Kalau untuk SD saya share lagi. Ya, Ibu share ke tim, mohon bantuan tim untuk bisa meneruskan ke WhatsApp grup teman-teman. Oke, Bu. Silakan dikerjakan, nanti berikan respon untuk jawaban dari soal yang Bapak Ibu selesaikan. Pilih salah satu saja boleh, jadi tidak harus mengerjakan semuanya. Pilih salah satu soal yang dirasa sederhana untuk diselesaikan. Gunakan pendekatan Siti untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Pendekatan abstraksi, pendekatan pola, pendekatan dekomposisi, atau pendekatan algoritma. Kalau ada yang ingin langsung membahasnya, boleh diinfokan saja soal oh ini ada Pak Ardian tidak bisa masuk ke WhatsApp group. Oke.
Silakan pilih salah satu soal, kemudian diselesaikan. Materi nanti bisa saya share ya. Nanti saya share ke tim untuk bisa diteruskan ke teman-teman semua. Oh, ya, lumayan banyak yang belum masuk ke WhatsApp group. Di kolom chat sudah ada link WhatsApp group untuk bisa join. Ada yang ingin share hasil jawabannya dari salah satu soal yang diberikan? Silakan bergabung ke WhatsApp group lewat link yang sudah diberikan di kolom chat. Ada yang ingin membahasnya? Soal SMA? Pilih soal yang paling mudah mungkin. Oh, oke. Mbak Nesa, untuk soal infinite ice cream ya, ingin membahasnya? Saya share screen lagi. Oke. Silakan Mbak Nesa, ingin memberikan penjelasan dari soal ini. Kalau saya membayangkan dulu yang di stand pertama itu kan corong kosong, terus random random dua warna, terus tambah satu warna berbeda. Nah, kalau kalau belum sesuai tingginya ditambahin lagi. Jadi saya lihat aja kalau yang A itu pink pink biru. eh, Kalau balik lagi ke yang pertama kan boleh dua random. Ya udah kalau dia biru lagi tetap masih bisa. Baru satu warna berbeda. Yang kuning itu kan dia eh, nggak memperlihatkan, hanya beberapa susunan awal doang. Nah, kalau yang B itu kenapa enggak? Karena dua random biru-biru, terus eh, satu warna yang berbeda dari biru. Nah, harusnya balik lagi ke dua random. Kalau pink harusnya di atas itu pink, bukan ungu. Itu sih saya mikirnya. Oke. Ada yang lain? Terima kasih Mbak Nesa. Untuk soal yang sama, infinite ice cream, apakah ada yang ingin membahasnya? Berarti dari Siti kita menggunakan metode yang mana? Apakah pendekatan pola atau abstraksi atau algoritma atau mungkin dekomposisi, Mbak Nesa? Algoritma juga ada urutan sih, gerang tahu. Oke, oke. Pola. Oke, benar di situ ada algoritma, tapi dilihat di bagian tantangan. Di Pola ya. tantangannya yang diinginkan, iya, sebenarnya ini adalah pola. Kenapa? Karena di bagian tantangan yang diinginkan apa? Dari semua pola es krim ini, mana yang mengikuti pola yang kedua? Di mana pola kedua dikatakan tidak mengikuti instruksi tersebut. Nah, artinya target akhir yang ingin kita selesaikan itu.
Dari 4 pola yang diberikan kepada kita, kita harus mengenali pola mana yang mengikuti pola stand kedua, di mana stand kedua tidak mengikuti instruksi. Kalau ikuti instruksinya, maka setelah corong kosong, karena kan dimulainya dari corong kosong ya, dan semua gambar sudah dimulai dengan corong kosong. Dan kalau sudah dimulai dengan corong kosong, maka kita ambil sembarang warna, random aja dari 4 warna yang diberikan, apakah pink, kuning, ungu, atau toska gitu ya, atau hijau gitu ya. Kemudian dari warna yang diambil itu tambahkan 2 bulatan berwarna sama gitu ya. Kalau kita lihat level pertamanya semuanya sama ya, dari mulai corong kosong, kemudian ambil warna random, kemudian masing-masing warna itu punya 2 bulatan yang sama, masih sama gitu. Tapi yang diminta di sini adalah tidak mengikuti instruksi. Nah, kita lihat pola yang kedua, tambah 1 bulatan dengan warna yang berbeda. Kalau kita lihat lagi polanya, keempat-empat pola ini menambahkan dengan warna yang berbeda ya. Kalau untuk yang pola A setelah pink dilanjutkan dengan hijau. Kalau di pola B setelah hijau dilanjutkan dengan pink. Di C setelah kuning dilanjutkan dengan pink. Dan yang di D setelah pink dilanjutkan dengan hijau gitu. Ternyata sama. Dan yang kalau tingginya sudah sama, dia bilang stop. Atau kita boleh kembali ke urutan langkah pertama. Kita mengambil sembarang warna lagi, kemudian dilakukan penempatan 2 warna yang sama sebanyak 2 bulatan. Nah, ternyata dari 4 pola ini, yang tidak mengikuti instruksi itu adalah pola B. Ya. Kenapa? Seharusnya kalau pola B itu mengikuti instruksi setelah pink dilanjutkan pink lagi ya. Gitu ya. Ambil sembarang setelah pink bukan ungu, seharusnya setelah pink adalah pink lagi. Jadi benar Mbak Nesa. Jadi dari problem ini kita bisa mengenali permasalahan, kita tahu aturan mainnya lewat langkah-langkah atau algoritma yang ada. Namun target akhir dari penyelesaian soal ini adalah kita diminta untuk menganalisis sebuah pola yang polanya mengikuti instruksi. Apa instruksi yang ingin dianalisis? Bahwa kita ingin menganalisis pola es krim pada stand kedua. Apa pola pada stand kedua? Di mana pola untuk susunan warna es krim itu tidak mengikuti instruksi tersebut. Oke, terima kasih Mbak Nesa. Ada yang lain dari soal SMA yang ingin dibahas? Nah, ini berarti Siti-nya udah mulai dapet ya. Oke, ada yang lain lagi? Atau kita bergeser ke soal SD? Barangkali ada yang ingin membahas dari soal SD? Apakah ada yang ingin membahas dari soal SD? Soal SD itu tadi yang ini ya. Oke, saya random deh. Saya random. Soalnya yang ini deh. Ada yang bisa bantu saya untuk menyelesaikan soal ini? Permainan lempar bantal. Bagaimana caranya kita menyelesaikan persoalan ini, di mana tantangannya adalah kita diminta untuk menentukan berapa tim yang dapat bermain dan berapa berang-berang yang tidak dapat giliran bermain. Bagaimana caranya kita menyelesaikan soal ini? Gunakan Siti untuk menyelesaikannya. Bagaimana caranya kita menyelesaikannya ini?
Ada yang punya ide? Gunakan pola Siti. Apakah di sini ada menggunakan level abstraksi, teman-teman? Atau ini pola? Atau algoritma? Oke, kita bahas sama-sama ya. Ini nama permainannya adalah lempar bantal. Nah, dari permainan lempar bantal ini ada instruksinya bahwa setiap peserta itu harus membawa bantal dengan gambar yang berbeda-beda. Ada berapa gambar di sini? Kalau kita bedakan gambar itu berdasarkan polanya. Ada gambar pohon, ada gambar daun, ada gambar ranting, ada gambar matahari, ada gambar bunga. Tapi bunganya itu ada bunga dengan warna biru dan bunga warna merah ya. Oke, selanjutnya. Apa sih yang diinginkan dari soal ini bahwa kita akan menghitung berapa tim yang dapat bermain, di mana setiap timnya itu terdiri dari 3 ya. Oke, jawabannya itu dipisahkan pakai per ya. Jadi artinya misalkan 3/2, artinya 3 tim yang bisa bermain, 2 berang-berang tidak dapat giliran bermain karena tidak mencukupi syarat 1 tim. Ya, 4 tim. Ibu dia 4/7. Ada jawaban yang lain? Ibu dia, Miss Wati juga 4/7. Miss Wulan 4/4. Mbak Nesa setuju? Setuju yang mana ini? Setuju 4? Setuju 4/7 atau setuju? Oh, setuju 4/7. Kalau kayak gitu yang menjawab 4/7 pertama kali tadi Ibu Diah, silakan. Ibu Diah, bagaimana menjelaskan tentang 4/7 ini? Boleh di open mic? Iya, untuk ada 6 jenis gambar, jumlah totalnya itu kan 19 jumlah apa 19 kartu gitu ya. Lalu untuk persyaratannya itu kan setiap tim itu hanya butuh tiga orang yang pegang bantal gitu ya Bu. Nah, hanya ada 4 jenis yang memenuhi syarat itu. Jadi sisanya 7 itu karena 4 dikali 3 itu 12. Sedang dikurangi 19 dikurangi 12 tadi jadi 7. Jadi ada 4 tim yang bermain dan 7 yang tidak bermain, 7 berang-berang yang tidak bermain di hari itu. Iya, oke, good ya, sudah bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tadi udah menggunakan konsep abstraksi yang pertama. Apa abstraksi? Kita memilah data yang kita punya gitu. Bahwa data ini diwakilkan oleh gambar. Gambarnya ada daun, pohon, matahari, ranting, dan bunga gitu. Nah, kemudian dengan pola abstraksi kita melakukan dekomposisi gitu ya. Kita memilah bahwa dikatakan setiap tim itu ada 3 orang. Sementara jumlah semua gambar kita itu adalah 19. Maka untuk bisa membentuk satu tim 3 orang, itu sebenarnya cuma ada 12, karena 12, 3 dikali 4 ya, berarti ada 4 tim. Nah, jadi ada 4 tim. Karena total 19 dikurangi dengan hasil tim 12 yang berhasil dibentuk, maka jawabannya adalah 7 berang-berang tidak dapat giliran bermain. Kenapa? Karena 1 tidak memenuhi dari karakter 1 tim yang harus memiliki gambar yang sama, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman sudah bisa nih untuk menguraikan sebuah soalan dengan konsep Siti. Jadi,
persoalan yang di bermain lempar bantal ini, ternyata kita bisa menggunakan pola abstraksi. Abstraksi berarti kita mengekstrak semua data yang kita miliki dari persoalan. Kemudian kita bisa menggunakan pola dekomposisi, berarti kita mengklasifikasikan kelompok-kelompoknya sesuai dengan kriteria, gitu ya. Kemudian ada pola pengenalan pola, berarti kita mengelompokkan sesuai dengan gambar yang sama, gitu. Kemudian untuk algoritma adalah menyusun, gitu ya. Algoritma di sini menyusun langkah berarti kita membentuk berapa tim yang bisa memenuhi kriteria, kemudian ada pola algoritma hitung di situ. Jadi kita menyelesaikan berapa sisa daripada berang-berang yang tidak dapat untuk giliran bermain. Jadi jawabannya adalah 4/7. Nah, ini deh soal yang ini, balon palindrom. Bagaimana nih? Targetnya adalah barisan balon mana yang bagi Bella itu akan terlihat sama urutannya. Ini literasi banget ini. Ini adalah kita menggunakan, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan pola City, yaitu pengenalan pola. Oke, kita sudah ada yang menemukan jawabannya. Ibu Diah, jawabannya adalah A. Ada yang lain? Berdasarkan data bahwa Bella itu hanya mampu mengenali 4 warna saja, dia bilang yang berbeda. Hijau, kuning, merah, dan biru. Nah, bagi Bella, warna ungu itu akan tampak sama dengan kuning. Nah, kira-kira pola mana yang bagi Bella kalau dia lihat susunan urutan warna balon itu baik dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri, itu sebenarnya warnanya susunannya sama, polanya sama. Ibu Diah menjawab A. Apakah ada yang lain yang menemukan jawaban berbeda selain A? Nah, ini mengenali pola berdasarkan abstraksi yang ada. Ungu akan dinilai sama oleh Bella ya. Coba kita evaluasi yang A. Dari kiri dan dari kanan, masing-masing ada kuning dan ungu. Dianggapnya sama ya, karena menurut Bella ungu itu tampak sama dengan kuning. Bergeser ke arah kanan dan kiri masing-masing, kalau dari kiri ke kanan bergeser warna ungu ketemunya, kalau dari kanan ke kiri ketemunya warna kuning. Karena warna ungu dan kuning dianggap sama, maka susunannya masih dianggap sama. Bergeser lagi dari sebelah kiri ke kanan, dari ungu ke biru, kemudian dari kanan ke kiri, dari kuning ke biru, polanya sama, dan di tengahnya adalah hijau. Ya, ada yang punya jawaban lain selain A, Bapak Ibu? Yang diinginkan adalah dari barisan balon ini mana yang menurut Bella urutan warnanya adalah sama. Di mana menurut Bella warna yang dia bisa kenal itu hanya 4. Hijau, kuning, merah, dan biru. Sementara ungu dianggapnya sama dengan warna kuning. Nah, Mbak Nesa bilang B. Bagaimana dengan B? Dari kiri ke kanan juga kuning merah, terus kuning 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 tengahnya. Ya, ayo kita berpikir kritis. Yang mana kira-kira sementara jawabannya ada A, B. Oh, ada C juga ya. Ada A, ada B, Mbak Nesa adalah B. Kemudian ada yang C. Bagaimana? Coba dievaluasi dan analisis yang B. Apakah benar dinilai sama, tampak sama oleh
oleh Nesa. Kalau yang C tidak ya. Yang C tidak karena setelah dari kiri ke kanan itu kan urutan warnanya harusnya sama. Ya, jadi ada hijau kalau dari kiri ke kanan bergeraknya ketemunya merah. Tapi kalau dari kanan ke kiri setelah hijau bergerak ketemunya adalah ungu. Nah, B yang benar. B atau A atau D atau E. Tadi, nah saya mau dengar penjelasan dari Mas Fedi. Kenapa memilih B, Mas Fedi? Bisa open mic? Atau mungkin boleh dibantu dengan yang menjawab B selain Mas Fedi? Oh, nge-lag. Oke. Baik Bu, Oh, udah bisa? ya maaf Bu kalau salah Bu ya. Iya, maaf. Silakan Mas Fedi. Kenapa milihnya B? Karena kan itu ungu tampak warna kuning Bu ya. Mm-mm. Nah jadi kalau kan ini yang dilihat barisan balon mana yang terlihat sama urutannya. Nah berarti yang dilihat itu yang pertama dari ungu, merah. Nah kalau kuning kan tadi tampak sama ya. Berarti kita ke ungu lagi, merah. Ya kurang lebihnya seperti itu Bu. Soalnya kan yang ungunya sama ya seperti kuning. Jadi yang kita lihat berarti yang ungu, merah sama sorry, ungu, merah sama yang kuning saja Bu ya. Kurang lebihnya seperti Ibu, seperti itu Bu. Mohon maaf kalau jika salah Bu. Oke, oke. Ada Iya, mungkin yang bantu lagi? Oh, kenapa bukan D? Ya, Miss Swati, boleh bantu kenapa B? Iya, yang B, saya lihat yang kiri dan kanan, yang purple dan yellow itu sama, berarti urutannya udah sama, kanan kiri. Kemudian yang kedua, berarti ini majunya ke dalam ya. Yang kedua, Ya, adalah merah-merah, dan yang urutan ketiga adalah purple dan yellow itu sama kan, berarti urutannya eh, sudah betul nih. Kalau yang di depan purple atau yellow, kedua red, ketiga purple atau yellow, dan di tengah-tengah yellow sama. oke. Kenapa bukan A, Miss? Itu sama. Tadi saya nggak jawab A sama B juga. Oh, jadi A dan B jawabannya atau B saja? A dan Dikoreksi. A dan B. A dan B. Ya, Oke, thank you Miss Wati. ya. Mbak Ismi, Iya Mbak, kurang lebih penjelasannya sama Mbak Safitri. jadi A dan Ini B ya? B apa namanya di tengah itu akan terbentuk tiga kuning dan di paling ujung kanan dan kiri dibatasin sama kuning-kuning juga. Oke. Nah, ini ada jawaban baru Pak Ardian. Kenapa bukan D? Monggo Pak Ardian. Apa hasil analisisnya? Ya, Bu. Ya, kenapa Pak Ardian Kalau saya menjawab D? ngelihat jawaban D itu belakang ke depan hampir sama, Bu, urutannya. Dari biru, hijau, hijau, merah, gitu, Bu. Delta, kalau dari kiri setelah hijau itu merah. Kalau dari kanan setelah hijau itu purple, ungu. Nah, berarti urutannya sudah tidak sama antara kiri dan kanan. Benar nggak Pak Ardian? Iya, Bu. Iya, jadi bukan delta ya.
Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau untuk melihat pola ini, kita bisa mengenali A dan B itu adalah jawaban yang menurut Bella itu adalah urutan yang sama. Karena apa? Karena menurut Bella, ungu dan kuning itu terlihat sama. Jadi kalau kita lihat urutannya untuk yang A, tadi sudah dijelaskan, setelah kuning dilanjutkan ungu. Kemudian kalau dari sebelah kanan setelah ungu dilanjutkan dengan kuning. Jadi kalau dilihat sama, bisa saja Bella beranggapan urutan kiri ke kanan itu dimulai dari kuning-kuning atau dari ungu-ungu gitu. Sama halnya juga dengan pola yang B. Jadi kesimpulannya bahwa memang setiap persoalan itu kita bisa menggunakan 4 metode Siti, apakah dengan cara abstraksi, kemudian apakah dengan cara dekomposisi, apakah dengan cara algoritma, ataukah mungkin dengan cara pengenalan pola seperti itu. Nah, saya ingin lanjutkan lagi untuk closing daripada materi ini, Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi, Siti itu adalah sebuah konsep berpikir bagaimana caranya setiap persoalan itu bisa diselesaikan dengan bantuan abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, ataupun algoritma. Nah, ini adalah contoh implementasi Siti yang dipraktekkan secara fisik oleh anak-anak di India, ya, bagaimana caranya mereka bisa menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru-gurunya, kemudian mereka praktekkan. Nah, ini ya contoh implementasi Siti di India. Artinya di dalam pembelajaran apapun, Siti itu bisa digunakan untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau Siti dilihat dari bidang selain informatika, maka Siti ini akan mendekatkan sebuah solusi yang membutuhkan sebuah komputasi. Jadi penyelesaian berdasarkan urutan langkah atau algoritma. Sementara kalau di bidang IT, di bidang informatika, biasanya solusi itu akan dikemas dalam sebuah program yang memudahkan orang untuk bisa menggunakan solusi-solusi tersebut. Nah, Siti itu berkaitan dengan literasi. Jadi kalau dalam implementasi kehidupan sehari-hari, literasi apapun itu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan Siti. Jadi Siti sekali lagi dapat diterapkan di mata pelajaran apapun. Kita berarti menemukan sebuah solusi berdasarkan pendekatan-pendekatan Siti tadi. Nah, itu adalah penutup dari saya. Semoga apa yang saya share hari ini kepada teman-teman semua dapat dipahami dengan baik. Dan saya mengundang teman-teman semua untuk bisa oke. Soal untuk buku Siti yang berbahasa Indonesia itu sudah ada di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nanti saya akan share linknya ya. Saya titipkan kepada tim pengajar belajar untuk bisa diteruskan ke Bapak Ibu semua. Dari Kemdikbud sebenarnya sudah mengeluarkan buku informatika namanya, di dalamnya itu ada pembelajaran Siti. Dan materi hari ini juga akan saya share kepada Bapak Ibu semua untuk bisa diteruskan ke anak didik yang lain. Saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu untuk akses olympia.id untuk mengerjakan soal-soal latihan supaya nanti terlatih lagi kemampuan Siti-nya dan ini bisa diteruskan ke anak didik. Ya, seperti itu ya. Terima kasih untuk atensinya pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Mbak Lita. Oke, kayaknya Kak Litanya sedang ada gangguan teknis, jadi aku coba bantu aja. Oke, terima kasih untuk materinya, Bu Safitri. Mungkin Bapak Ibu kita masih ada sedikit waktu tersisa. Apakah masih ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan nih, mumpung ada ahlinya dari computational thinking gitu. Oke, Kalita udah balik. Halo Kalita. Maaf, tadi kelempar. Iya. Maaf, Bu Fitri. Iya, baik. Di sini tadi ada yang masih mau bertanya.
dengan Bu Safitri? Kalau di kolom chat semuanya sudah ini ya, eh, sudah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bu. Mungkin untuk menutup sesi pada siang hari ini boleh dibantu untuk beberapa kalimat penutup gitu, Bu. Kira apa nih yang mau disampaikan Ibu Safitri, pesan-pesan untuk para pengajar untuk kedepannya? Iya, Bapak Ibu di kolom chat saya share link buku dari Kemdikbud yang merupakan buku dari katalog kurikulum Merdeka. Termasuk di dalamnya adalah buku informatika yang memuat Siti. Bapak Ibu bisa mengunduhnya eh, free ya. Jadi ada link buku.kemdikbud.go.id/katalog. Di situ ada salah satu buku TIK yang sebenarnya buku informatika. Nanti dicari buku, tinggal diketik saja informatika. Ada informatika untuk beberapa jenjang yang Bapak Ibu bisa download secara gratis gitu. Dan closing dari saya bahwa apapun permasalahan yang kita jumpai, yang mungkin kita akan berikan kepada anak didik, pada dasarnya itu bisa diselesaikan. Namun untuk penyelesaian masalah, titipannya adalah kita sudah harus bergeser pola berpikirnya, tidak lagi low order thinking skill, tapi menuju ke high order thinking skill, di mana anak-anak itu dalam menyelesaikan permasalahan mampu mengedepankan kemampuan analisisnya, kemampuan evaluasinya, dan kemampuan kreativitasnya. Nah, untuk bisa mengajak anak-anak kita menuju ke high order thinking skill, maka dibutuhkan sebuah proses berpikir, yaitu adalah computational thinking, di mana Siti tadi mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah ada 4 pola yang bisa kita gunakan. Apakah kita melakukan dekomposisi masalah, melakukan abstraksi, melakukan pengenalan pola, atau mengikuti algoritma atau instruksi untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya juga akan mengundang Bapak Ibu Guru lewat tim pengajar belajar untuk bisa menyertakan siswa-siswanya ikut di dalam Olimpiade Bebras Indonesia yang diselenggarakan nanti di bulan November. Saat ini masih dalam tahap persiapan, jadi belum ada tanggal fix. Biasanya sih di minggu-minggu kedua di bulan November itu akan dilakukan Bebras Challenge yang sifatnya serentak, tidak hanya domestik di Indonesia, tapi juga di level internasional. Jadi di Bebras Challenge ini akan memberikan semacam feedback kepada internasional terkait dengan kompetensi siswa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan akademiknya. Seperti itu. Oke, informasinya bisa dilihat di mana, Bu? Ya, nanti untuk informasinya akan saya titipkan ke tim pengajar belajar supaya bisa diteruskan di WhatsApp group, karena saya yakin sudah ada komunitas WhatsApp group. Kemudian untuk Olimpiade tidak berbayar, Bapak Ibu, gratis, hanya perlu mendampingi siswanya selama mengerjakan soal. Soalnya kurang lebih ada 10 atau 15 tampilan soal seperti yang tadi saya share kepada Bapak Ibu. Dan setiap levelnya itu ada tantangan yang berbeda antara level SD, SMP, dan juga SMA. Kemudian memerlukan gadget saja itu oke, karena untuk mengerjakan soal kita butuh durasi cuma 45 menit. Jadi 45 menit itu untuk mengerjakan 10 soal kurang lebih. Dan itu nanti akan ada scoring nasionalnya dan juga scoring internasionalnya. 2 tahun berturut-turut yang juara 1 itu siswa dari Bali ya. Nah, nanti untuk berikutnya barangkali nanti dari lokasinya Bapak Ibu. Kegiatan lombanya online Bapak Ibu. Jadi nanti kita bersama-sama mengakses sebuah portal yang sudah disediakan oleh Bebras. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut ke tim pengajar belajar ya, supaya bisa diteruskan ke Bapak Ibu semua. Jadi Olimpiadanya free, kita melatih anak kita untuk berpikir kritis lagi dengan metode Siti. Sekian, Mbak Lita. Oke, terima kasih informasinya. Jadi teman-teman yang ingin ikut gitu ya, tertarik ikut, nanti tunggu dulu dengan sabar. Nanti informasinya akan dibagikan Musa Fitri, nanti kami bantu teruskan. Baik, kalau gitu terima kasih banyak untuk materinya. Ini saya ikut mencatat gitu.
ikut fokus ngerjain juga. Jadi menarik sekali ya Siti ini. Jadi harapannya nanti setelah belajar Bapak Ibu bisa terapkan nanti di sekolah masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya yang diampunya juga gitu ya Bu Safitri harapannya. Oke deh kalau gitu mungkin sebelum Bu Safitri keluar dari Zoom kita foto bersama dulu mungkin ya. Jadi ini ada 3 slide yang bisa menyalakan kamera, boleh menyalakan dulu kameranya. Kita pasang wajah ganteng dan cantik-cantiknya. Slide pertama dulu. Minta tolong untuk dimatikan kolom chatnya dulu ya. Jangan ada chat supaya terfoto semuanya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. Oke, saya simpan dulu. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, dan slide yang terakhir. Baik, terima kasih banyak untuk sesi pada siang hari ini. Boleh kalau Bu Safitri mau lift terlebih dahulu, saya ada pengumuman sedikit untuk para peserta. Jadi peserta jangan keluar dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima Oke. kasih Bu Sekali lagi terima Safitri. kasih. Sampai jumpa Iya. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Safitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oh, Bu. ini Bu Safitri ini masih Sama-sama. ada nggak? Bu Safitri ini Oh, ada kenang-kenangan dari kami. Nanti untuk sertifikatnya, e-sertifikat akan dikirimkan lewat email ya. oke, Terima oke. Untuk peserta kasih. juga nanti akan saya kirimkan sertifikat ya. Oke. Oh iya, untuk Oke. sertifikatnya sendiri penugasannya tadi udah disampaikan Bu. Iya, jadi teman-teman diharapkan untuk mengakses olympia.id, kemudian mengerjakan salah satu soal di sana. Nanti hasilnya bisa di-screenshot ya lewat WhatsApp group sebagai feedback sejauh mana Siti itu dipahami oleh teman-teman gitu. Oke, jadi Oke. itu ya tugasnya. Teman-teman saya ulangi lagi. Jadi untuk mendapatkan sertifikatnya cukup hanya tinggal akses Olympia. Terus Bapak Ibu sudah menyelesaikan soal-soal di dalam sana, di screenshot buktinya dan kirim ke WhatsApp group. Nanti dipantau sama tim kami dan kita laporkan ke Bu Safitri. Jadi Oke. selain absen dan survei, Bapak Ibu tugasnya hanya itu saja gitu ya. Bisa mengakses di grup Olympia. Kalau gitu saya lanjut sedikit pengumuman. Nah, untuk hari ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat, bisa mengisi absensi dengan bit.ly garis miring PB garis hubung absensi kelas. Dan link ini hanya kami bagikan di Zoom saja, tidak dibagikan di WA Group. Jadi kalau yang tanya-tanya link WA, link di WhatsApp Group, jadi tidak akan kami bagikan ya. Jadi sekarang juga silakan langsung akses sebelum Zoom ditutup dan link ini akan ditutup otomatis pada jam 12.00 nanti malam ya, pas hari ini. Tidak ada penambahan. Nah, untuk materinya akan kami bagikan di Google Drive dan untuk rekaman belajarnya akan kami upload di YouTube. Linknya nanti akan kami bagikan di WhatsApp group. Yuk bergabung di teman pengajar belajar. Bagi yang Bapak Ibu ingin keanggotaan eksklusif gitu ya, aktivitas bareng sama guru-guru lainnya di seluruh Indonesia bisa ikut di teman pengajar belajar. Di sini Bapak Ibu akan mendaftar dulu. Kalau misalnya sudah diverifikasi akan dapat link email dan nomor kartu digital yang Bapak Ibu bisa simpan. Nanti kalau misalnya sudah dapat email kartu anggota, nanti akan diundang juga masuk ke WhatsApp group. Jadi bisa segera didaftarkan, nanti akan diproses 7-14 hari kerja. Nah, ini untuk kegiatan kami biasanya diunggah di media sosial pengajar-belajar.id dan juga Facebook kami di bit.ly Facebook YGMB. Dan kalau Bapak Ibu ingin akses platform kami, bisa akses di kelas.pengajar-belajar.id. Ini platformnya banyak media pembelajaran berkaitan dengan STEM ya, Bapak Ibu bisa cek di platform kami. Ini diaksesnya itu gratis, jadi Bapak Ibu bisa akses
sebanyak-banyak mungkin informasi yang bisa Bapak Ibu teruskan di kelas. Nah, bantu pengajar belajar dengan mengisi survei bit.ly/survei/hubung OKT 2023. Jadi ini surveinya supaya bisa semakin maju ya workshop-workshop yang kita lakukan, dan kami tunggu surveinya. Kalau surveinya bisa dibuka terus, tapi kalau untuk absensinya hanya sampai nanti malam. Nah, ini untuk minggu depan, membedah perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya bareng sama Bu Haryanti, salah satu penulis modul dari Kemendikbud. Jadi bisa yuk segera daftar untuk amankan kursinya Bapak Ibu untuk minggu depan. Itu pengumuman dari saya. Terakhir jangan lupa untuk mengisi absensi dan survei dan tugasnya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dari Bu Safitri. Itu pengumuman dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi pada siang hari ini. Ditunggu absensinya.